Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan prosesor. Dan bahan yang pertama adalah pasir. Pasir seperempat bagiannya terbentuk dari silikon, yakni unsur kimia yang paling berlimpah di muka bumi ini setelah oksigen. Pasir mempunyai presentasi silikon yang tinggi di dalam bentuk silikon dioksida, dan pasir merupakan bahan pokok untuk memproduksi semikonduktor. Setelah memperoleh mentahan dari pasir dan memisahkan silikonnya, material yang kelebihan dibuang. Lalu silikon dimurnikan secara bertahap hingga mencapai kualitas semikonduktor manufacturing quality, atau biasa disebut electronic grade silicon. Pemurnian ini menghasilkan suatu yang sangat dahsyat, di mana electronic grade silicon hanya boleh memiliki satu alien atom di setiap 1 miliar atom silikon. Setelah tahap pemurnian silikon selesai, silikon memasuki fase peleburan. Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa bagaimana kristal yang berukuran besar muncul dari silikon yang dileburkan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. Kristal tunggal ingot ini terbentuk dari electronic grade silikon. Besar satu buah ingot kira-kira 100 kg atau 220 pounds dan memiliki tingkat kemurnian silikon hingga 99,9999%. Setelah itu, ingot memasuki tahapan pengirisan. Ingot diiris tipis-tipis hingga menghasilkan silikon dishes yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan. CPU zaman sekarang biasanya membutuhkan wafers dengan ukuran 300 mm. Setelah diiris, wafer dipoles hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat-sangat halus. Kenyataannya, Intel tidak memproduksi sendiri ingots dan wafers, melainkan Intel membelinya dari perusahaan third party. Prosesor Intel dengan teknologi 45nm menggunakan wafers dengan ukuran 300 mm. Sedangkan saat pertama kali Intel membuat chips, Intel menggunakan wafers dengan ukuran 50 mm. Cairan biru seperti yang terlihat pada gambar di atas adalah fotoresist seperti yang digunakan pada film pada fotografi. Wafers digunakan dalam tahap ini supaya lapisannya dapat merata halus dan tipis. Di dalam fase ini, fotoresist disinari cahaya ultraviolet. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses ini mirip dengan film kamera yang terjadi pada saat kita menekan shutter. Darah paling kuat atau tahan di wafer menjadi fleksibel dan rapuh akibat efek dari sinar ultraviolet. Pencahayaannya menjadi berhasil dengan menggunakan pelindung yang berfungsi seperti stensil. Saat disinari ultraviolet, lapisan pelindung membuat pola sirkuit di dalam pembuatan prosesor. Sangat penting dan utama untuk mengulangi proses ini berulang-ulang hingga lapisannya berada di atas lapisan bawahnya. Begitu seterusnya. Lensa di tengah berfungsi untuk mengecilkan cahaya menjadi sebuah fokus yang berukuran kecil. Dari gambar di atas kita dapat gambaran bagaimana jika satu buah transistor kita lihat dengan mata telanjang. Transistor berfungsi seperti saklar, mengendalikan aliran arus listrik di dalam chip komputer. Peneliti Intel telah mengembangkan transistor menjadi sangat kecil sehingga sekitar 30 juta transistor dapat menancap di ujung pin. Setelah disinari sinar ultraviolet, bidang fotoresist benar-benar hancur lebur. Gambar di atas menampakkan pola fotoresist yang tercipta dari lapisan pelindung. Pola ini merupakan awal dari transistor interconnect, dan hal yang berhubungan dengan listrik berawal dari sini. Meskipun bidangnya hancur, lapisan fotoresist masih melindungi material wafer.
sehingga tidak akan tersketsa bagian yang tidak terlindungi akan disketsa dengan bahan kimia. Setelah tersketsa, lapisan fotoresis diangkat dan bentuk yang diinginkan menjadi tampak. Fotoresis kembali digunakan dan disinari dengan sinar ultraviolet. Fotoresis yang tersinari kemudian dicuci dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Proses pencucian ini dinamakan lone doping. Proses di mana partikel ion ditabrakkan ke wafer, sehingga sifat kimia silikon dirubah agar CPU dapat mengkontrol arus listrik. Melalui proses yang dinamakan ion implantation, bagian dari proses ion doping, daerah silikon pada wafers ditembak oleh ion. Ion ditanamkan di silikon supaya merubah daya antar silikon dengan listrik. Ion didorong ke permukaan wafer dengan kecepatan tinggi. Medan listrik melajukan ion dengan kecepatan lebih dari 300.000 km per jam. Setelah ion ditanamkan, fotoresis diangkat dan materi yang berwarna hijau pada gambar sekarang sudah tertanam alien atoms. Transistor ini sudah hampir selesai. 3 lubang telah tersketsa di lapisan isolasi warna ungu kemerahan yang berada di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan transistor ini dengan transistor lain. Wafers memasuki tahap copper sulfate solution. Pada tingkat ini, ion tembaga disimpan ke dalam transistor melalui proses yang dinamakan electroplating. Ion tembaga berjalan dari terminal positif menuju terminal negatif. Ion tembaga telah menjadi lapisan tipis di permukaan wafer. Material yang kelebihan dihaluskan, meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Nah, udah mulai ribet. Banyak lapisan logam dibuat untuk saling menghubungkan bermacam-macam transistor. Bagaimana rangkaian hubungan ini disambungkan? Itu ditentukan oleh teknik arsitektur dan desain tim yang mengembangkan kemampuan masing-masing prosesor. Di mana chip komputer terlihat sangat datar, sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan untuk membuat sirkuit yang kompleks. Jika kamu melihat dengan kaca pembesar, kamu akan melihat jaringan bentuk sirkuit yang rumit dan transistor yang terlihat futuristik. Multi-layered Hackaway system. Ini hanya contoh super kecil dari wafer yang akan melalui tahap tes kemampuan pertama. Di tahapan ini, sebuah pola tes dikirimkan ke tiap-tiap chip. Lalu, respon dari chip akan dimonitor dan dibandingkan dengan the right answer. Setelah hasil tes menunjukkan bahwa wafer lulus, wafer dipotong menjadi sebuah bagian yang disebut disk. Coba kalian lihat, proses yang benar-benar ribet tadi ternyata hasilnya kecil. Pada gambar paling kiri itu ada 6 kelompok wafer. Pada gambar kanannya udah berapa wafer tuh? Disk yang lulus akan diikutkan ke tahap selanjutnya, yaitu packaging. Disk yang tidak lulus dibuang dengan percuma. Ini adalah gambar 1D yang tadinya dipotong pada proses sebelumnya. Di pada gambar ini adalah D dari Intel Core i7 prosesor. Lapisan bawah D dan head spader dipasang bersama untuk membentuk prosesor. Lapisan hijau yang bawah digunakan untuk membentuk listrik dan mechanical interface untuk prosesor supaya dapat berinteraksi dengan sistem PC. Head spader adalah thermal interface, di mana solusi pendinginan diterapkan sehingga prosesor dapat tetap dingin dalam beroperasi. Mikroprosesor adalah produk terkompleks di dunia ini. Faktanya, untuk membuatnya memerlukan ratusan tahap dan yang kita uraikan sebelumnya hanyalah yang penting saja. Selama tes terakhir untuk prosesor dites karakteristiknya seperti penggunaan daya dan frekuensi maksimumnya. Berdasarkan hasil tes sebelumnya, prosesor dikelompokkan dengan prosesor yang memiliki kemampuan sama. Proses ini dinamakan dengan binning. Binning ditentukan dari frekuensi maksimum prosesor.
Kemudian tumpukan prosesor dibagi dan dijual dengan spesifikasi stabilnya. Dan prosesor yang sudah dikemas dan dites akan dibawa pergi menuju pabrik. Demikian proses pembuatan prosesor. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.